Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar katalis dan katalisis. Kami dari kelompok A6 yang beranggotakan saya Nabila Nazwa Aulia dengan NIM 3 digit terakhir 178. Saya Delia Novena dengan NIM 186. Saya Sebastian Tamama dengan NIM 187. Saya Reina Angrimisani dengan NIM 190. Baik, di sini kami akan memaparkan tentang yang pertama kinetika reaksi berkatalis homogen, yang kedua komponen-komponen katalisis, dan yang ketiga pengembangan katalis, serta yang keempat adalah contoh kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika reaksi berkatalis homogen. Jadi proses katalitik pada reaksi berkatalis homogen berlangsung melalui tahap-tahap. Yang pertama, tahap koordinasi, yaitu tahap pembentukan senyawa kompleks atau intermediates. Kedua, tahap interaksi ligan, yaitu tahap penyusunan ulang antara molekul-molekul reaktan dengan ligan katalis. Kemudian yang ketiga itu tahap eliminasi produk reaksi. Oh ya, sebelum itu kan di sini kita belajar tentang katalis. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit istilah-istilah dalam katalis. Nah, istilah dalam katalis itu yang pertama katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Terus katalisis. Katalisis merupakan proses percepatan reaksi oleh katalis. Kemudian katalisator. Katalisator itu zat yang mengkatalis. Kemudian setelah itu inhibitor. Inhibitor itu lawan dari katalis. Kenapa? Karena inhibitor merupakan penghambat dari reaksi tersebut. Lanjut ke tahap-tahap proses katalitik. Yang pertama itu tahap koordinasi. Katalis berinteraksi dengan salah satu atau lebih reaktan untuk membentuk senyawa antara atau intermediate. Kemudian terjadi reaksi koordinasi atom atau gugus dari reaktan dengan pusat aktif pada katalis. Misalnya logam transisi dalam kompleks. Kompleks ini seringkali bersifat tidak stabil dan merupakan bagian dari mekanisme reaksi yang tidak tampak dalam reaksi keseluruhan. Nah, ini adalah tahap pertama atau ini merupakan reaksi dari tahap koordinasi. A plus E bolak-balik atau reversible menjadi AE. Katalis E berinteraksi dengan reaktan A membentuk kompleks antara AE. Contohnya jika E adalah logam transisi, misalnya PD2+, maka atom A dapat berkoordinasi dengan pusat logam melalui pasangan elektron bebasnya. Lanjut, yaitu tahap interaksi ligan. Nah, ligan itu adalah molekul yang menempel pada molekul utamanya. Nanti lanjut dulu, penyusunan ulang molekul terutama antara ligan-ligan dan pusat katalitik, di mana terjadi reorientasi atau perubahan struktur elektronik dan geometri. Tujuan dari tahap ini adalah menyiapkan kondisi agar produk bisa terbentuk dan lepas dari katalis. Nah, ini tahap interaksi ligan. Nah, ligan yang saya maksud tadi adalah E. Kenapa? Karena ini adalah molekul transisi. Dan A ini adalah molekul utamanya. Nah, terjadi penyusunan ulang atau rearrangement pada kompleks AE. Struktur A berubah menjadi struktur P pada saat masih terikat pada katalis, sebagai akibat dari perubahan geometri atau distribusi elektron yang difasilitasi oleh katalis. Dan yang terakhir itu tahap eliminasi produk. Produk reaksi dilepaskan dari kompleks katalitik dan katalis kembali ke bentuk semula untuk digunakan kembali dalam siklus berikutnya. Tahapan ini merupakan tahap akhir dari siklus katalitik yang akan menentukan efisiensi katalis, semakin cepat produk dilepas, dan semakin cepat siklus bisa diulang. Nah, ini tahap kedua. Nah, ini merupakan tahap eliminasi produk, di mana EP menjadi E plus P.
dalam kurung lambat. Produk P dilepaskan dari kompleks dan katalis E kembali ke bentuk semula, siap untuk memulai siklus lagi. Nah, selanjutnya adalah reaksi enzimatik berkatalis enzim dalam fase cair. Oh iya, di sini tuh ada istilah tentang katalis homogen sama katalis heterogen. Nah, katalis homogen itu katalis yang mempunyai fase yang sama dengan molekulnya. Contohnya kayak katalisnya fasenya cair, berarti molekulnya juga fasenya cair. Nah, berkebalikan dengan katalis heterogen, berarti mereka beda fasenya. Nah, jadi di sini tuh A menjadi P dengan bantuan E yang berlangsung dalam reaktor batch isotermal bervolume tetap. Nah, berdasarkan persamaan di sini didapatkan R sama dengan min RA sama dengan RP. Nah, kenapa ini bisa min? Karena A ini merupakan reaktan dan ini plus karena merupakan produk. Kemudian berdasarkan mekanisme reaksi, tahap 2 lambat. Tahap 2 lambat tuh yang tadi. Yang kelihatan nggak ya? Yang ini. AE menjadi P plus E dengan bantuan K2. Nah, sehingga tahap 2 menjadi tahap penentu reaksi. Jadi R sama dengan R2 sama dengan RP. Kemudian kecepatan reaksi tahap 2 sama dengan R sama dengan K2AE. K2AE itu yang ini. Minyak K2, ini AE. Nah, lanjut. Ini didapatkan persamaan pertama. Kemudian pendekatan kesetimbangan untuk reaksi tahap 1. Nah, reaksi tahap 1 tuh ini. A plus E reversible K1 K-1 sebagai katalisnya menjadi AE. Nah, jadinya tuh K sama dengan K1. K1 tuh berarti yang atasnya A plus E. Bukan. AE. Nah, K-1-nya tuh A kali E. Jadinya kayak gini. AE per A kali E. Ini persamaan keduanya. Nah, kemudian neraca massa katalis. Nah, dalam neraca massa katalis, N0 sama dengan E plus AE. Atau E0 sama dengan E sama dengan E0 dikurang AE. Ini merupakan persamaan ketiga. Dengan E0 sebagai konsentrasi enzim mula-mula, AE sebagai konsentrasi enzim yang berikatan dengan reaktan A pada saat T, dan E sebagai konsentrasi enzim. Nah, kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan kedua. Sehingga didapatkan K sama dengan AE per A. Nah, ini tuh harusnya E, tapi diambil persamaan dari ini. E0 min AE. Menjadi AE-nya ini kita bawa ke atas. Jadi AE sama dengan K kali A dalam kurung E0 dikurang AE tutup kurung. Kemudian ininya dikali ke sini, ini dikali ke sini. Jadinya ini kan KA E0 ini. Terus ini kan jadinya KA AE min KA AE. Nah, karena ini yang KA min KA AE ini kita pindah ke sini, jadinya plus. Jadinya harusnya tuh AE ditambah KAAE, tapi disederhanakan. Jadinya AE dalam kurung 1 plus KA sama dengan KAE0. Nah, sehingga kita pindahin ini ke bawah, jadinya AE sama dengan KE0 kali A per 1 plus K kali A. Didapatkan persamaan 4. Nah, kemudian kita substitusikan lagi persamaan 4 ini ke persamaan 1.
Nah, persamaan satunya tuh kan tadi yang R sama dengan K2AE kan. Nah, ini kan kita udah dapat AE-nya. Tinggal kita masukin ke R sama dengan K2AE-nya. Jadinya R sama dengan K2 dikali K kali N0 kali A per 1 plus K kali A. Sehingga R sama dengan min RA sama dengan RP sama dengan K2 kali K kali N0 per 1 plus K kali A. Sebentar. Ya, benar. Jadi hasil yang didapatkan tuh ini. Sekian presentasi dari saya lanjutkan ke teman berikutnya. Jadi bab kedua tentang komponen-komponen katalis. Katalis dibentuk dari komponen-komponen yang dapat menunjang sifat katalis yang diharapkan seperti aktif, selektif, panjang usia, seperti stabil terhadap gangguan fisika, kimia, termal, dan mekanik, dan murah. Khusus untuk katalis hidrogen, pada kondisi tertentu dibutuhkan sifat-sifat lain seperti konduktivitas termal yang tinggi, serta kemampuan menghasilkan distribusi aliran yang merata dan pressure drop yang rendah di sepanjang unggun atau bed. Untuk memenuhi sifat-sifat tersebut di atas, pada umumnya katalis padat dibentuk dari 3 komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, komponen atau fase aktif. Fungsi, aktivitas kimia mengemban fungsi utama katalis untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi. Lalu pengelompokan fase aktif katalis disajikan dalam tabel berikut. Jadi, ini adalah tabel pengelompokan fase aktif katalis yang disajikan dalam tabel. Pada konduktor logam, tipe reaksinya adalah redoks. Komponen reaksi yang sesuai adalah hidrogenasi, dehidrogenasi, hidrogenolisis, oksidasi, reduksi. Contohnya seperti Fe, CO, Ni. Faktor yang berpengaruh adalah geometri. Lalu yang kedua ada semikonduktor, oksida atau sulfida logam. Tipe reaksinya adalah redoks. Kelompok reaksi yang sesuai adalah oksidasi, reduksi, dehidrogenasi, siklinasi, hidrogenasi. Contohnya ada CuO, AgO, NiO, Fe3O4. Faktor yang berpengaruh adalah elektronik. Lalu yang ketiga ada insulator garam dan padatan yang berpusat asam. Tipe reaksinya adalah asam basa. Kelompok reaksi yang sesuai adalah polimerisasi, isomerisasi, dehidrasi, alkilasi. Lalu contohnya ada lempung alam, SiO2, AlO3. Faktor yang berpengaruh adalah keasaman katalis. Lalu yang kedua ada penyangga atau support atau carrier. Fungsinya adalah luas permukaan yang tinggi, porositas, sifat-sifat mekanik, kestabilan, aktivitas fungsional ganda, modifikasi komponen aktif. Jenisnya ada oksida dengan melting point tinggi, tanah liat, karbon. Lalu yang ketiga ada promotor. Fungsi pada komponen aktif, elektronik, morfologi, positioning. Fungsi pada penyangga, struktural, inhibisi aktivitas, promosi aktivitas. Baik, selanjutnya ada pada pengembangan katalis. Jadi, pengembangan katalis itu merupakan inovasi atau pengembangan seperti contohnya selektivitas, deaktivitas, dan aktivitas. Oke, jadi katalis yang digunakan di dalam sebuah proses atau reaksi kimia di industri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, penemuan katalis baru atau melalui proses research and development yang memiliki sifat-sifat yang lebih baik atau unggul biasanya akan menggantikan katalis yang digunakan sebelumnya. Nah, secara umum langkah-langkah pengembangan katalis tersebut dapat diringkas dalam diagram alir yang bersumber dari Rickardson tahun terbit 1989 dengan judul buku Principle of Catalyst Development sebagai berikut. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai diagram alirnya. Untuk yang pertama, kita ada pada proses need atau titik awal dari perkembangan katalis. Nah, titik awal itu terdapat new process dan modification of all process. Yang pertama itu ada di new process, yaitu merupakan inovasi teknologi atau reaksi kimia.
Lalu yang kedua ada di modification of all process, yaitu yang meningkatkan efisiensi selektivitas atau mengatasi masalah deaktivasi katalis. Lalu yang kedua pada define problem atau objectivize. Nah, kita itu menentukan tujuan pengembangan katalis. Ada yang mencakup aktivitas, selektivitas, deaktivitas, regenerasi, biaya dan ketersediaan, dan masalah teknis. Nah, pada aktivitas tuh kita menentukan seberapa cepat katalis bekerja. Sedangkan pada selektivitas, kita menentukan apakah katalis yang menghasilkan produk yang diinginkan. Lalu pada deaktivasi atau deaktivitas, apakah katalis cepat menurun fungsinya. Dan yang keempat ada di regenerasi, apakah katalis bisa digunakan secara berulang. Lalu ada biaya dan ketersediaan, dan masalah teknis. Lalu di masalah teknis terdapat 3 masalah, yaitu chemical, divisional, dan mekanikal. Pada chemical itu reaksi tak sesuai, contohnya seperti reaksi tak sesuai harapan. Lalu pada divisional itu hambatan perpindahan massa, dan pada mekanis itu seperti stabilitas bentuk atau struktur. Oke. Lalu yang selanjutnya ada pada katalis research. Nah, penelitian itu digunakan untuk memahami sifat dan perilaku katalis secara fundamental. Itu mencakup sifat katalis, pendukung dan promotor, mekanisme katalis, dan output riset menjadi dasar desain katalis. Lalu selanjutnya ada pada katalis design. Pada katalis desain itu kita mengembangkan prototipe katalis yang sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan baru, terdapat 3 kebutuhan, yaitu ada kebutuhan baru, eksperimental, dan komersial. Pada kebutuhan baru itu untuk proses baru tentunya, lalu untuk eksperimental itu untuk diuji lebih lanjut, dan pada komersial itu disiapkan untuk produksi massal. Lalu selanjutnya ada pada catalyst reparation. Nah, pada catalyst reparation itu pembuatan katalis dalam skala laboratorium. Makanya terbagi menjadi 3, yaitu laboratory method, small scale, and preparation parameter. Nah, selanjutnya ada di catalyst testing yang terdapat menjadi 3, atau kita menguji performa katalis pada catalyst testing ini. Yang pertama ada di eksploratif, reaktor skala laboratorium, dan reaksi model. Nah, pada eksploratif itu kita menilai potensi awal, sedangkan pada reaktor skala laboratorium kita tuh seperti reaktor batch atau continuous flow. Sedangkan pada reaksi model digunakan untuk memahami perilaku spesifik katalis. Oke, selanjutnya ada pada commercial manufacture atau terbagi menjadi 3. Yang pertama ada di skala industri kecil hingga besar, lalu yang kedua itu ada pada formulasi untuk produksi di pabrik, lalu yang ketiga ada persiapan dalam jumlah besar atau batch besar. Selanjutnya ada pilot unit testing. Nah, pengujian skala semi industri. Nah, pada pengujian itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu menggunakan bahan baku sebenarnya. Lalu yang kedua adalah melihat performa dalam kondisi nyata seperti tekanan, suhu, dan komposisi. Lalu yang keempat ada studi umur pakai dan stabilitas jangka panjang. Lalu yang terakhir ada data ini digunakan untuk optimasi skala penuh. Oke, lalu selanjutnya ada pada proses desain. Nah, tahap akhir yaitu merancang sistem proses industri. Yang pertama itu ada optimasi teknis dan ekonomi, lalu desain reaktor dan plan berdasarkan data dari uji pilot, lalu yang ketiga ada integrasi sistem katalis dalam produksi skala besar. Nah, pada diagram ini terdapat feedback loop atau loop balik. Nah, jika ada kegagalan atau hasil kurang optimal di tahap lanjut dapat dilakukan perbaikan desain atau research ulang di tahap sebelumnya, misalnya kembali ke katalis desain atau katalis research. Nah, kesimpulan pada diagram akhir ini diagram itu menekankan bahwa pengembangan katalis adalah proses berulang, ilmiah, dan bertahap, dari riset dasar hingga aplikasi industri. Setiap tahap saling berhubung dan bergantung pada keberhasilan tahap sebelumnya. Baik, selanjutnya ke bagian 4, yaitu contoh kasus. Di sini kami mengambil studi kinetika reaksi esterifikasi asam asetat dan etanol dengan katalis homogen asam sulfat atau H2SO4. Di sini yang ingin diketahui adalah order reaksi, nilai konstanta laju reaksi atau K,
peran dan mekanisme kerja katalis homogen, serta pengembangan katalis yang lebih efisien untuk proses industri. Kemudian, dalam contoh kasus, terdapat data eksperimen seperti berikut dengan konsentrasi awal reaktan masing-masing 1 mol per liter dan konsentrasi katalis sebanyak 0,1 mol per liter. Pada contoh kasus ini, reaksi kimia yang terjadi adalah CH3COH ditambah C2H5OH dengan katalis H2SO4 menjadi CH3COC2H5 ditambah H2O. Pada reaksi tersebut terdapat komponen katalis, yaitu yang pertama katalis utama yang berupa asam sulfat atau H2SO4 yang berfungsi memberikan ion H+ untuk mempercepat pembentukan ion oksonium atau ROH2+, dan juga menstabilkan transisi kompleks antara gugus karbonil dan alkohol. Kemudian katalis yang kedua adalah katalis homogen, katalis yang terlarut sempurna dalam medium reaksi, dalam hal ini fase cair. Kemudian mekanisme katalitik di sini merupakan mekanisme dengan katalis H2SO4. Terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama protonasi, yaitu gugus karbonil dari asam asetat diprotonasi oleh H+, sehingga membuat karbon lebih elektrofilik. Kemudian tahap yang kedua serangan nukleofilik, yaitu etanol menyerang karbon elektrofilik sehingga membentuk intermediat terprotonasi. Kemudian tahap yang ketiga eliminasi air, yaitu ion H2 keluar sehingga membentuk etil asetat. Dan tahap yang keempat regenerasi katalis, ion H+ yang dilepas akan membentuk kembali katalis seperti semula. Jadi reaksi total tetap yaitu asam asetat ditambah dengan etanol menggunakan katalis H2SO4 membentuk etil asetat dan air. Pada contoh kasus ini diasumsikan bahwa reaksi berlangsung secara reversibel, tetapi pada awal arah maju saja reaksinya. Kemudian yang kedua, konsentrasi reaktan berlebih sehingga dapat digunakan pseudo order. Kemudian untuk laju reaksi, yaitu min RA sama dengan K, konsentrasi CH3COH pangkat M dikali C2H5OH pangkat N. Hal tersebut untuk kondisi ekivalen atau konsentrasi awal sama. Dapat diasumsikan menjadi min R sama dengan K konsentrasi A pangkat 2. Namun, karena digunakan berlebih dan pengaruh katalis besar, dapat digunakan pendekatan pseudo order. Itu menjadi laju reaksinya adalah min R sama dengan K aksen dikali konsentrasi A. Pada contoh kasus ini dimisalkan bahwa X merupakan konversi asam asetat, yaitu Ca0 dikurangi Ca per Ca0. Ca0 di sini dimisalkan Ca0 di sini adalah 1 mol per liter, sehingga X sama dengan 1 min Ca dan Ca sama dengan 1 min X. Pada reaktor batch, persamaan yang digunakan yaitu dx per dt sama dengan min Ra per Ca0 sama dengan K aksen dikali 1 min X pangkat M per Cao. Dari persamaan tersebut digunakan untuk reaksi orde 1 sehingga M sama dengan 1 sehingga membentuk persamaan dx sama dengan K aksen per Cao dikali 1 min X dikali dt. Kemudian digunakan batasan, yaitu ketika X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, serta X sama dengan XT dan juga T sama dengan T, didapatkan integrasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Sehingga didapatkan min ln 1 min X sama dengan K aksen per Ca0 dikali T. Karena Ca0 di sini sama dengan 1, maka persamaan tersebut menghasilkan ln 1 per Ca sama dengan K aksen dikali T. Menggunakan data eksperimen yang sudah ditampilkan sebelumnya,
Kita mengambil data T sama dengan 15 dengan ln A0 per A sama dengan 0,562, didapatkan konstanta laju reaksinya sebesar 0,0375 per menit. Sedangkan pada T sama dengan 20 dengan ln A0 per A sama dengan 0,693 didapatkan konstanta laju reaksi sebesar 0,0347 per menit. Sehingga dari kedua data tersebut didapatkan konstanta laju reaksi sebesar 0,0361 per menit. Kemudian untuk pengembangan katalis pada reaksi contoh kasus ini, karena H2SO4 bersifat korosif dan menyebabkan kesulitan pemisahan produk dan katalis, dapat digunakan katalis padat yang mengandung gugus asam sulfonat seperti amberlis 15, Nafion H, ataupun resin penukar ion. Dengan keuntungan lebih mudah dipisahkan atau heterogen, tidak menimbulkan korosi, dapat digunakan berulang kali. Contoh katalis baru yang dapat digunakan pada kasus ini adalah ZrSO42 atau SiO2 sebagai katalis padat asam kuat dan juga ILS atau ionic liquid sebagai pelarut sekaligus katalis yang dapat didaur ulang. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.